Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang setia, yang rajin ya, yang selalu hadir, yang tak absen mengikuti acara kajian kitab ya, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim, kajian rutin. Alhamdulillah kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kita taufik dan inayahnya ya, agar kita dapat menghabis-habiskan ya usia kita ini, sisa-sisa usia yang ada ini di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu atau pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan syair ya, Al-Umawi, seorang penyair dari Bani Umayyah, yaitu namanya Miskin Ad-Darimi. Mengatakan intisari daripada syair beliau itu menunjukkan bahwa dapur dia dan dapur tetangganya itu satu ya. Jika dapur tetangganya itu memang lagi tak berasap, gitu kira-kira, dia akan mengasapinya ya, dengan cara tentu dibantu ya. Kemudian juga tidak akan mengganggu tetangganya, kan madharran li jaran madharra jaran li ujawiruhu. Tetangga yang bertetangga denganku tidak akan merasa terganggu, tidak akan merasa kepayahan, kesulitan ya. Itu jadi tidak dia mengganggu. Kemudian juga dia menjaga pandangannya dan tidak akan dia mencari-cari pandangan ya terhadap tetangga wanitanya begitu. Jadi betul-betul memang orang yang bertetangga dengan orang yang seperti ini tentu nyaman. Siapa sih yang nggak merindukan tetangga yang seperti ini? Ya, tetangga yang baik, tetangga yang saleh, tetangga yang siap memberikan hutangan ke kita dan seterusnya dan seterusnya. Kali ini kita akan lanjutkan, walaqad namma al-islamu hadzal khuluqa al-insaniyah an-nabila fina. Dan Islam menumbuh kembangkan akhlak kemanusiaan yang sangat indah ini fina di antara kita. Jadi ini kan syair itu tadi di atas menunjukkan syairnya ini dilestarikan oleh Islam. Ya, Islam tentu ini berasal dari ajaran Islam. Tapi Islam ternyata Masya Allah ini menumbuh kembangkan ajaran seperti ini agar dijaga, agar dirawat, agar dilestarikan, agar dipupuk dan agar dirawat ya. Id hasyadatil kanusus ad-dakhmah fi riayatil jar. Karena Islam menyatukan, mengumpulkan semua nas-nas, teks-teks yang besar itu di dalam perkara menjaga dan mengayomi tetangga ya. Wasyanati irdihi, dan juga menjaga kehormatan tetangga. Jadi memelihara tetangga, menjaga kehormatannya. Wal hifazi ala syarafihi, dan menjaga kemuliaan tetangga. Wasatri auratihi, dan menutup aurat tetangga. Wasaddi khallatihi, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tetangga. Wa ghaddil basar an maharimihi, dan juga menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Wal bu'di an kulli ma yuribuhu wa yusi'u ilaihi, dan jauh dari hal-hal yang membuat tetangga jadi bimbang dan dari hal-hal yang berbuat buruk kepada tetangga. Jadi Masya Allah ya, Islam menumbuh kembangkan akhlak kemanusiaan yang sangat luar biasa ini. Kenapa disebut akhlak kemanusiaan? Karena kita bertetangga bisa saja bukan dengan orang muslim kan, bisa saja dia kafir. Tapi apakah kita bertetangga dengan kafir tak bisa kita berbuat kebaikan? Dituntut kita berbuat kebaikan karena dia punya hak terhadap kita, yaitu satu hak yang disebut dengan hak dalam bertetangga ya. Masya Allah luar biasa ini. Jadi setelah Islam mengumpulkan dalil-dalil yang begitu sangat banyak tadi itu ya, jadi jelas sekali nyata bahwa memang dalam Islam ini kita diperintah ya untuk apa? Untuk selalu memelihara dan menjaga tetangga, menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, menutup aurat-auratnya, memenuhi kebutuhannya, dan ghaddul basar
yaitu menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkannya, dan kita jangan jauh dari hal-hal yang dapat mengganggunya, dari hal-hal yang mengganggu ketenangan dan kenyamanannya. Masya Allah ya. Fala bada'a an yakunal muslimul haqqu as-sadiqu khaira jarin arafathul mustama'at al-basyariyah fi kulli anin wa makanin. Maka tidak mengherankan bahwa seorang muslim yang sejati, yang jujur, yang tulus adalah sebaik-baik tetangga yang dikenal oleh masyarakat manusia fi kulli anin wa makanin, di setiap waktu dan tempat. Adakah tetangga yang paling terbaik di dunia ini dari tetangga seorang muslim? Tak ada. Tetangga yang paling baik itu adalah tetangga seorang muslim. Maka Anda lihat, orang kafir pun bertetangga dengan muslim, aman dia. Aman. Karena seorang muslim punya pegangan, punya aturan yang dia itu diambil dari agamanya sendiri. Makanya dalam Islam itu sudah include semua aturan yang ada. Makanya ketika keislaman seorang itu bagus, maka akan tertular itu, akan terlihat itu dari sikap dan geraknya, dari cara dia hidup. Ya, baik dengan dirinya, keluarganya, bahkan dengan tetangga-tetangganya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Innal muslima al-mutafattiha ad-dihna yaqidu. Innal muslima al-mutafattiha ad-dihnu al-yaqidu al-basirah al-murhifu al-ihsas al-wa'i akhlaqa dinihi ya wa tawjihatihi al-istima'iyah ar-raqiyah nahwa jiranihi. Innal muslim al-mutafattih ad-dihn. Seorang muslim yang terbuka ad-dihna, yang terbuka pikirannya. Al-yaqidah, yang selalu waspada. Al-basirah, yang dia paham dan mengerti tentang agamanya. Al-murhifa, yang dalam. Al-ihsas, yang dalam perasaannya. Al-wa'i, yang dia perhatian dengan akhlaq dinihi, akhlak agamanya. Wa tawjihatihi al-istima'iyah, dan bimbingan-bimbingan sosial ar-raqiyah yang sangat tinggi nahwa jiranihi, terhadap tetangganya. La yahsibu alfa hisabin li khusumatin qad tasta'iru bainahu wa bainahum li sababin minal asbab. Jadi dikatakan seorang muslim yang terbuka pikirannya, yang dia adalah orang yang selalu waspada terhadap ajaran agamanya, yang mengerti tentang ajaran agamanya, yang perasaannya sangat dalam, yang perhatian dengan akhlak agamanya dan bimbingan-bimbingan agama yang bersifat sosial kemasyarakatan yang sangat tinggi terhadap tetangganya, la yahsib, dia akan berhitung alfa hisabin, 1000 kali hitung untuk menciptakan permusuhan yang terkadang tumbuh, yang terkadang nyala ya, antara dia di antara mereka para tetangga karena satu sebab dari sebab-sebab yang ada. Artinya dia akan berpikir 1000 kali deh untuk berbuat buruk kepada tetangga. Ya. Dia akan beribu kali berpikir ya kalau ingin melakukan pertengkaran atau ingin melakukan kejelekan terhadap tetangga. Makanya nggak akan mungkin ini. Ya, sekarang 2 atau 3 kali kita berpikir saja kita berubah gitu kan. Apalagi ini dituntut 1000 kali, masya Allah. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin sangat jauh, ya, sangat jauh dari melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan ya tetangganya sendiri. Ya. Dzalika anna tahdhir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min mukhasamatil jirani la yubarihu sam'ahu. Karena peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang permusuhan terhadap tetangga itu tidak bisa dia tinggalkan dari pendengarannya, tidak bisa dia lupakan karena dia selalu terngiang di dalam telinganya tentang sebuah peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awalu khasmaini yaumal qiyamah jarani. Ya, awal 2 yang bermusuhan pada hari kiamat adalah jarani, 2 tetangga. Jadi ini menunjukkan apa ikhwan? Bahwa 2 orang yang bertetangga, yang clash, yang kita katakan bermusuhan, yang dia ini berantam di dunia ini, itu akan kelak diputuskan. Yang pertama adalah yang paling bermusuhan pertama kali. Awalu khasmaini yaumal qiyamah jarani. Awal orang 2 yang bermusuhan adalah pada hari kiamat tetangga. Jadi kalau kita memang ada masalah, ada problem ya dengan tetangga kita hari ini, maka kitalah orang yang pertama kelak bermusuh-musuhan di akhirat kelak. Karena ini termasuk hukukul adami, hak anak Adam. Tentu hak anak Adam nggak bisa diselesaikan
ya, dengan kita tobat saja kepada Allah, tapi harus kita meminta dihalalkan, meminta maaf dari orang yang kita zalimi. Begitu. Jadi kita akan menjadi musuh dengan tetangga kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mulai detik ini, mulai saat ini, kalau memang ada kira-kira kita tak baik dengan tetangga, segera perbaiki hubungan itu, segera berbuat baik kepada tetangga. Takutlah kita dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani. Jadi sangat jelas ikhwan, awalu khasmaini yaumal qiyamati jarani. Jarani ya. Dua orang yang pertama sekali bermusuhan pada hari kiamat adalah dua tetangga. Kalau memang ada hubungan yang tak beres di dunia ini, kelak kita akan menjadi orang yang pertama bermusuhan dengan tetangga kita, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, para penonton setia Salam TV dimanapun antum-antunna, bapak dan ibu berada. Kita lanjutkan poin berikutnya. Jadi yang ke-12 tadi, yang ke-12 ya, pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas, yaitu al-muslim al-haqqu yahdharu minal wuqu'i fi khati'atin ma'ajarihi. Seorang muslim yang sejati itu sangat berhati-hati dari jatuh dia dalam berbuat kesalahan terhadap tetangganya. Ini yang ke-13 adalah la yuqassiru fi isda'il ma'rufi ilaihi. Seorang muslim tidak dia ceroboh ya untuk memberikan kebaikan kepada tetangganya. Ini poin 13 ya. Poin 13-nya adalah la yuqassiru fi isda'il ma'rufi ilaihi. Seorang muslim tidak Tidak dia ini ceroboh ya di dalam memberikan kebaikan kepada tetangganya. Bal innal muslima ar-raqiya fi islamihi. Bahkan seorang muslim yang tinggi dalam keislamannya, la yudakhiru was'an, tidak dia menyimpan sebuah kelapangan untuk memberikan kebaikan ya li jarihi terhadap tetangganya. Fa yaftahu lahu babur riayah, maka seorang muslim membuka bagi tetangganya pintu riayah. Pintu riayah itu artinya pintu pemeliharaan, wal wuddi, dan juga pintu kasih sayang, wal ikram, dan pintu kemuliaan, ala masari'ihi, terhadap pintu-pintu tetangganya. Jadi dia terbuka selalu rumahnya, terbuka selalu dirinya untuk selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada tetangganya. Muhadiran an yuqassira fi wajibihi nahwahu, karena dia selalu berhati-hati karena dia selalu berhati-hati bahwa dia terjatuh ke dalam hal ceroboh terhadap kewajiban-kewajibannya ya, terhadap tetangganya. Jadi dia selalu berhati-hati ya, dia menjadi orang yang ceroboh ya dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap tetangganya. Fayasduqu alaihi ma bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka benarlah dia apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'nil jar ya, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan tetangga yang al-kanud, yang bakhil, al-kuzzi, yang pelit, qalilil ma'rufi fi qawlihi, yang sedikit kebaikannya. Jadi dia, maksudnya seorang muslim ini senantiasa membuka pintu selebar-lebarnya kepada tetangganya, pemeliharaankah itu, penjagaan, kasih sayang, kemuliaan, dan lain-lain, karena dia takut. Ya, takut apa? Takut dia ceroboh. Ya, takut dia tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dia takut nanti terjatuh masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW tentang seorang jar atau tetangga yang pelit, yang bakhil, yang sedikit kebaikan yang diberikan kepada tetangganya. Mana itu apa yang perkataan Rasul? Bi qaulihi, pada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah yaqul ya rabbi hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Berapa banyak, kata Rasulullah, dari tetangga yang kelak akan tergantung dengan tetangganya pada hari kiamat. Yaqul, tetangganya berkata, wahai Rabbku, inilah tetanggaku yang dia menutup pintunya ya dariku, pamana'a ma'rufahu, maka dia pun mencegah atau menghalangi kebaikannya terhadapku. Allahu akbar. Jangan sampai kita diadukan oleh tetangga kita kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang yang pelit, orang yang tak mau bantu tetangga, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tetangga kita kalau minjam duit kasih, ya. Kalau dia minta makanan kasih, jika ada. Kalau nggak ada jangan dipaksakan pula, gini kan. Ini kadang-kadang kita kan ada, tapi kita nggak mau ngasih. Ini yang berbahaya, ikhwan. Ya, Pak Ustadz, nanti kalau kita kasih dia nggak mau bayar. Ya, kita ingatkan bayar, kan gitu. Kalau memang dia kenapa dia nggak bayar? Kenapa dia nggak bayar? Karena memang nggak mampu dia. Ya dihalalkanlah. Dia nggak bayar bukan nggak mau, karena memang tak punya. Kalau tak punya bagaimana boleh buat?
Ya, kewajiban kita lah untuk membantunya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita sejenak ya, kita jeda dan kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Faya li su'il mauqif wa ya la khajlatil jari ad-dhanini bima'rufihi ala jarihi yaumal ashhad. Maka aduhai sangat buruknya keadaan dan sangat malunya tetangga yang pelit dengan kebaikannya terhadap tetangganya pada hari kiamat. Pelit kan? Jadi diketahui nanti. Manusia akan menyaksikan semua kan. Wahai Rabbku, ini tetanggaku yang dia menutup pintu, yang enggak open, yang enggak mau ngerti dengan tetangganya. Maka dia enggak mau memberikan kebaikannya kepadaku. Allahu Akbar. Ya. Maka dikatakan, faya li su'il mauqif. Maka sangat buruklah keadaan. Sangat buruklah kondisi waktu itu. Ya. Waya la khajlatil jari ad-dhanin. Dan alangkah malunya tetangga yang pelit dengan kebaikannya terhadap tetangganya yaumal ashhad pada hari kiamat kelak. Innal muslimina fi nazaril islami bina'un samiqun mutarassin, ya. Sesungguhnya orang-orang muslim, ya, kaum muslimin di dalam pandangan Islam adalah bina'un, sebuah bangunan, samiqun yang sangat tinggi, mutarassin yang sangat kuat. Labinatuhu abna'u hadhil ummah. Batu batanya adalah anak-anak umat ini. Artinya Islam ini, ya, dalam pandangan Islam, umat Islam ini ibaratkan sebuah bangunan, ya. Jadi kaum muslimin, ya, kaum muslimin dalam pandangan Islam itu ibaratnya bangunan. Yang batu batanya apa? Batu batanya adalah umat ini. Wa kullu labinatin yanbaghi an takuna matinatan mutamasikatan, dan setiap batu bata hendaklah bahwa dia menjadi kokoh dan dia menjadi kuat. Syadidatal irtibat bil labinat al-ukhra, sangat kuat hubungannya dengan batu bata yang lain. Batu bata, mungkin semua kita paham lah batu bata, ya. Saya kira batu bata bukan perkara yang aneh gitu, atau bukan perkara yang asing gitu kan. Semua kita mungkin lihat batu bata. Batu bata ketika tukang membuat rumah, itu batu bata kan disusun, ya, satu dengan yang lain. Dan susunannya itu pun tidak dia lurus-lurus gitu saja, tapi yang dari sini pendek dulu baru panjang, nanti dari sana pendek baru panjang. Jadi susunannya indah gitu kan. Kenapa? Itu untuk menjaga kekuatannya, untuk menjaga kerekatan. Begitulah seorang muslim dengan muslim yang lain. Saling melengkapi, saling mendukung, saling membantu, saling menopang, saling memudahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dia. Jadi dikatakan wa kullu labinatin yang bagi antakuna matinatan mutamasikatan, dan hendaklah setiap batu bata menjadi kokoh dan menjadi kuat, syadidatul irtibat bila minatil ukhra, sangat kuat hubungannya dengan labinat al ukhra, dengan batu bata yang lainnya. Liyatawafara lil bina'i tamasukuhu wa quwwatuhu wa samuduhu, agar lengkap terhadap bangunan itu kekuatannya dan ketinggiannya. Jadi ini bisa tinggi, ini bisa kuat karena hubungan satu dengan yang lain kuat. Anda bisa lihat batu bata itu, bangunan yang berlantai-lantai itu kan sesungguhnya susunan batu bata kan. Yang kalau kita bongkar semennya, kita bongkarinya akan terlihat batu bata di sana. Nah, ini bisa terbentuk batu bata yang begitu sangat tinggi, yang begitu sangat luar biasa kekuatannya itu. Kenapa? Karena satu sama yang lain sangat menguatkan. Wa illa fa innahu yata'arrad lil wahni wat tada'i wal inhiyar. Kalau seandainya tak demikian, tak ada hubungan satu dengan yang lain, maka sesungguhnya dia akan terjatuh ke dalam kelemahan dan keruntuhan dan kehancuran. Jadi kalau batu bata itu tak bagus masangnya, atau semennya daya rekatnya nggak kuat, susunannya tak bagus, maka akan mudah dia runtuh kan. Makanya kan bukan sembarangan tukang yang disuruh masang batu bata kan. Jadi nggak semua orang yang bisa tukang lalu disuruh batu bata, kadang-kadang nggak bisa dia. Karena memang kita ingin melihat daya kuatnya, daya rekatnya batu bata satu dengan batu bata yang lain. Maka kalau kita lihat orang yang sudah profesional, ya, bukan amatiran dia tukangnya, kita akan lihat susunan batu batanya itu rapi, lurus, ya, nggak ada bergelombang begitu. Ya, ini memang sudah biasa dia. Oleh karena itu ini merupakan gambaran, ya, gambaran
kaum muslimin secara umum. Bahwa begitulah hendaknya kita satu dengan yang lain saling menguatkan. Wa min huna ahatal islamu labinatihi biribatin wathiqin min az-zadi ruhi. Oleh karena itu Islam memagari batu-batanya dengan ikatan yang sangat kuat. Dari apa itu? Min az-zadi ruhi, dari zat itu adalah bekal-bekal roh. Artinya secara kerohanian itu dibangun. Secara kejiwaan dibangun. Ya, itu dia. Yahfazu tamasukaha wa tasanadaha wa muqawamataha. Yang ikatan ruh itu ya menjaga kekuatannya, menjaga sandarannya dan menjaga posisinya. Allahu Akbar. Jadi ikatan kejiwaan ya seorang muslim dengan muslim yang lain bersaudara, ya, ikatan kebatinan seorang muslim itulah yang akan menjaga kekuatan kita ini. Jadi kita tidak menjadi ikatan bukan ikatan-ikatan yang bersifat materialistik, tapi ini ikatan spiritual, ikatan keagamaan, ikatan iman, ya, ikatan ruh, ikatan rohani, kebatinan ini, ikatan terutama ikatan iman ini yang sangat kuat. Kan gitu. Inilah yang menjaga kekuatan ini semuanya. Jadi Anda seorang yang beriman, al-mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Dalam hadis Nabi dikatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dimanapun Anda, mau di ujung di kutub utara, di kutub selatan, Anda dimanapun, selama Anda muslim, Anda adalah saudara kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, inilah yang dijaga selalu, menjaganya dengan ikatan iman. Kalau bukan ikatan iman yang menjaganya, hancur. Kalau yang menjadi ikatannya adalah karena harta, berarti orang-orang miskin akan terpinggirkan, akan termarginalkan. Ya. Kalau ikatannya adalah karena mungkin bangsanya adalah bangsa yang kita katakanlah orang-orang hebat, gitu, keturunan orang-orang mulia, maka turunannya yang lemah akan menjadi tidak terikutkan. Maka Islam ikatannya adalah iman. Anta muslim, Anda muslim, nahnu ikhwan. Anda muslim, saya muslim, kita adalah bersaudara. Begitu. Itu ikatan yang paling kuat, ikhwan. Liyabqa bina'ul muslimina qawiyan, agar senantiasa bangunan kaum muslimin itu kuat. La tuza'zihuhu awaridul ahdas. Tidak akan goyang dia oleh oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi. Wala yahuzzu min kiyanihi atil asair, ya, atil aasir, ya. Dikatakan la tuza'zihu awaridul ahdath, tidak akan goyang dia oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi. Wala yahuzzuhu min kiyanihi, dan tidak dia goyang dari wujudnya, dari keberadaannya oleh ati al-aasir. Aasir itu artinya angin puting beliung atau angin topan. Begitu. Jadi dia tidak akan tergoyahkan, tidak akan tergoyang, tidak akan runtuh, tidak akan ambruk, tidak akan roboh. Oleh apa? Oleh peristiwa-peristiwa yang ada. Apapun yang terjadi, tetap persaudaraan keimanan sesama muslim itu menjadi hal yang dinomorsatukan. Ya, akan menjaga hubungan itu selalu. Wallahi dan tidak akan goyang dia dari keberadaannya oleh oleh angin topan yang badai tornado kayak badai apa gitu, nggak akan goyang. Kenapa? Karena yang menjadi landasannya, karena yang menjadi patokannya adalah ada zad. Ada apa tadi? Zad. Zad itu apa? Zad itu adalah bekal ruh, yaitu ikatan keimanan yang paling kuat. Ya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa ma arwa'u tamsilin nabawi litamasukil muslimina wa takalufihim wa tasanidihim fi qauli rasuli al-karim. Dan alangkah indahnya sebuah permisalan nabawi, permisalan dibuat oleh Nabi untuk menjaga kekuatan kaum muslimin, wa takalufihim, dan untuk menjaga saling membantu mereka, wa tasanudihim, dan saling bersandar mereka. Di dalam perkataan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain kal bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dan. Satu sama yang lain itu saling menguatkan, saling mengokohkan, saling meneguhkan, saling mengikat. Itu dia. Jadi ibaratkan bangunan, bukankah bangunan itu merupakan kumpulan dari tiang, kumpulan dari batu bata, kumpulan dari dari besi dan lain sebagainya. Ini adalah, bukankah mukmin itu berbeda-beda semua kan? Bukan satu jenis saja dia. Dia ini bukan homogen tapi heterogen. Kan begitu. Dari sukunya mungkin, dari bahasanya, dari bangsanya dan lain-lain. Dan Allah SWT mengatakan seperti itu dalam surah Al-Hujurat kan.
Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kan begitu. Jadi satu dengan yang lain ini justru saling menguatkan. Perbedaan itu justru menguatkan gitu. Jadi perbedaan itu jangan dianggap dimaknai sebagai sebuah perpecahan. Justru perbedaan itu membangun kekuatan sendiri. Yaitu tadi, bangunan adalah mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang menguatkan antara satu dan yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadisun muttafaqun alaihi. Itu dia ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Wa qauluhu, dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsal jasadil wahid idza syaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal huma. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang mereka, di dalam cinta kasih mereka, ya, wa ta'atufihim, dan dalam kelembutan mereka seperti tubuh yang satu. Apabila ya mengeluh darinya satu anggota, akan tada'a, akan memanggil yang anggota yang mengeluh itu seluruh tubuhnya dengan cara apa? Bisahri, dengan bisahar. Bisahar itu tidak bisa tidur malam atau begadang, wal huma, dan juga demam. Contoh, Anda sakit gigi, padahal gigi aja yang bermasalah. Itu kepala pening, kaki nggak enak, pokoknya badan nggak enak gitu kan. Padahal yang posisi yang sakit di mana? Posisi yang sakit di gigi aja, sakit gigi, tapi semua nggak enak gitu. Subhanallah. Atau Anda sakit perut, semua jadi korban gitu kan. Nggak bisa tidur malam, goyang sana, goyang sini, bahkan bisa kita demam. Hendak begitulah seorang muslim ini. Kaum muslimin hendaklah begitu maksudnya. Jadi ketika ada muslim lain di satu negara tertindas, maka muslim harus membantu. Ketika ada muslim lain, mukmin lain yang di sini kelaparan, maka mukmin lain harus membantu, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu ikhwan. Jadi masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang beriman, pitawadihim, dalam kecintaan mereka, wa tarahumuhim, dan dalam kasih sayang mereka, wa ta'atufihim, dan kelembutan mereka seperti tubuh yang satu. Bukankah tubuh kita ketika ada yang sakit, yang lain pun ikut-ikutan jadi sakit. Ya, bisa saja kita tak tidur, berarti yang tak tidur korbannya mata, korbannya badan jadi capek, dan bisa juga kita demam. Padahal mungkin sakit satu posisi saja kan, satu tempat saja. Kita kena duri umpamanya, kaki kita, kaki yang kena duri, tapi tangan pun tak enak, makan pun tak enak, dan seterusnya ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadisun muttafaqun alaihi. Inna dinan yahrisu ala tamasukil afradil ummah, hada tamasuk al-ajib la badahiyun an yuwathiqa alaqatal jar bijarihi wa yuqimaha ala asasin thabitin rakinin minal mawaddati wal birri wa takafuli wa husnil muamalah. Sesungguhnya agama yang menjaga kekuatan individu umat, hada tamasuk al-ajib, ini adalah sebuah kekuatan yang sangat menakjubkan. Labadahiyun, sangat nyatalah bahwa menjaga hubungan, ya, menguatkan hubungan tetangga dengan tetangganya dan menjaganya, ya, wa yuqimah, dan menegakkan hubungan itu di atas asas, di atas sebuah pondasi yang sangat kuat, yang sangat teguh, dari rasa cinta dan rasa berbuat baik dan saling membantu dan bagusnya berinteraksi, ini akan terjaga dengan baik. Artinya, ini tadi kan mukmin nih. Mukmin kan dituntut ya untuk saling menjaga. Perumpamaan kaum mukminin itu adalah ibaratkan bangunan. Ini kan dalam skop yang sangat luas. Apatah lagi dalam hubungan tetangga gitu loh. Dalam hubungan yang besar saja pun kita dituntut kan untuk berbuat baik, untuk saling menjaga. Apalagi hubungan tetangga, hendaknya lebih kuat gitu loh maksudnya, ya. Jadi hubungan yang menjaga tentang afrodul ummah, yaitu tadi individu-individu umat, ya. Ini merupakan tamasuk al-ajib. Termasuk tamasuk adalah sebuah kekuatan yang sangat ajib, yang sangat ajib, yang sangat mengherankan, yang sangat menakjubkan. Labadahiyun, dan itu sudah menjadi nyata mestinya bahwa terkuatkannya hubungan tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Kenapa? Karena hubungan antara negara saja, negara kaum muslimin, hubungan antar benua saja pun itu bisa terjalin dengan baik karena ada zadur ruh, yaitu bekal ruh tadi, ikatan keimanan. Apakah lagi hanya tetangga gitu loh maksudnya. Makanya ikhwati billah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, untuk memupuk tentunya hubungan yang baik antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, maka harus ada mawaddah, rasa cinta yang dibangun di antara tetangga. Tapi cinta yang karena Allah, lillah, ya, wal birri, dan berbuat baik, wa takafuli, dan saling membantu, wa husnil muamalah, dan juga apa?
husnil muamalah. Husnil muamalah itu artinya bagusnya interaksi. Makanya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, makanya tetangga yang satu dengan tetangga yang lain haruslah ada terjaga bentuk saling membantu, hubungan yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Baik ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, tampaknya kita harus jeda sejenak, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Ar-rabi'ata asyara, yang ke-14. Saburun ala hanatihi wa adahu. Seorang muslim adalah dia orang yang paling banyak bersabar terhadap keburukan dan gangguan tetangganya. Jadi memang luar biasa. Satu sisi kita dituntut untuk berbuat baik kepada tetangga. Tapi yang satu sisi yang lain juga kita dituntut untuk sabar terhadap keburukan dan gangguan tetangga. Masya Allah ini. Ini konsep Islam yang sangat sempurna dan paripurna, ikhwan. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Lihada kulli, terhadap ini semuanya. Kanal muslimu al-mustaniru bihaddi dinihi saburan ala jarihi. Seorang muslim yang bercahaya dia dengan petunjuk agamanya. Saburan adalah orang yang paling banyak sabar ala jarihi terhadap tetangganya. Kalau terhadap tetangga kesabarannya itu lebih gitu. Kesabarannya itu extraordinary, begitulah kira-kira. Artinya berlipat-lipat kesabarannya ketimbang dengan urusan yang lain yang bukan tetangga. Kalau urusan dengan tetangga, ini kesabarannya akan lebih lagi. La yastashitu ghadaban in badarat minhu hanatun minal hanat. Dia tidak akan mudah terbakar emosi jika nampak dari tetangganya sebuah keburukan dari keburukan-keburukan yang ada. Jadi jika memang ada keburukan yang dia lihat atau dia mengganggunya begitu kan, yang itu datang dari tetangga, maka dia tidak akan mudah terbakar emosional. Wala yuhasabu jarahu ala zallatin zallaha, dan dia tidak menghitung tetangganya terhadap kesalahan yang dilakukan oleh tetangganya. Artinya tidak menganggap gitu ya. Udahlah salah ya udah dimaafkan gitu ya. Dia tidak besar-besarkan dia. Au taksirin waqa'a fihi, atau ada sebuah kecerobohan yang dilakukan oleh tetangganya. Dia enggak hitungan gitu. Wa ya'fu wa yasfuh anhu, dia memaafkan dan dia tidak marah. Ya'fu memaafkan, yasfuh anhu juga artinya memaafkan, tidak mencela, tidak ngomong-ngomongkan. Udah maaf ya, tetangga yang salah ya udah diam. Muhtasiban dzalika kullahu bi jambillah, karena dia mengharap itu semuanya ya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia melakukannya karena Allah gitu. Jadi dia memaafkan, dia banyak sabarnya. Dilakukan itu karena Allah Azza wa Jalla, ikhwan. Ya. Wathiqan anna hadha safha wa dzalikal afwa la yadhi'ani indallah. Karena dia percaya betul bahwa memaafkan itu ya tidak akan memaafkan dan juga memberikan toleransi tadi, memaafkan juga tidak akan hilang itu dua-duanya di sisi Allah. Artinya kebaikan yang dilakukan dia terhadap tetangga dengan tadi dia tidak marah, tidak dia menghitung keburukan di dalam tetangga, bahkan dia bersabar dan seterusnya itu tidak akan hilang di sisi Allah. Ya memang Allah nggak akan pernah lupa dengan kebaikan kita, sebagaimana Allah nggak akan pernah lupa juga dengan keburukan yang kita lakukan. Begitu ya. Bal innahuma la yaksibanihi muhabbatahu ridwanih. Bahkan keduanya itu, dia memaafkan dan toleran dengan tetangganya, itu akan itu akan menjadi sebuah sarana ya, sebuah cara dia, merupakan dua usaha dia untuk menggapai kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Bahkan dia jadikan ya, dia memaafkan, dia toleran kepada tetangganya, dia jadikan itu sebagai sarana dia, sebagai cara dia, sebagai usaha dia untuk menggapai dan mendapatkan cinta Allah dan keridhaannya. Jadi melakukannya karena Allah, karena dia berharap apa yang ada di sisi Allah. Dia ingin keridhaan Allah, dia ingin cinta dan kasih sayang dari Allah. Yashhadu lidzalika haditsu Abi Dzarr hinama laqiyahu Mutarrif bin Abdullah. Hal itu pun bisa dilihat di dalam hadis Abi Dzarr ketika Abi Dzarr ini bertemu ya, ketika laqiyahu, ketika Abi Dzarr ini bertemu ya, dijumpai oleh siapa? Oleh Mutarrif bin Abdullah. Namanya Mutarrif ibnu Abdullah. Faqala lahu ya Abu Dzarr. Jadi Mutarrif ibnu Abdullah ini ketika bertemu dengan Abi Dzarr mengatakan, ya Abu Dzarr, wahai Abu Dzarr, kana yablughuni anka haditsuka, telah sampai kepadaku tentang engkau
tentang hadismu. Artinya ada hadis yang sampai kepada aku bahwa engkau mempunyai sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Wa kuntu asyahi liqa'aka, dan aku kepingin untuk berjumpa denganmu. Qal lillahi tabaraka wa ta'ala abuka. Kata Abu Dar, milik Allah tabaraka wa ta'ala ayahmu. Semuanya ini milik Allah kan. Ayah kita, ibu kita, semua yang ada di dunia dan langit milik Allah Azza wa Jalla. Laqad laqitani, engkau telah berjumpa denganku. Qultu hadisan balagani. Kata Kata Abu Dar, qultu hadisan balagani. Ada sebuah hadis yang sampai kepadaku. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsaka, bahwa Rasulullah SAW menceritakan kepadamu. Jadi kata Mutarrif, kalau kita ulangi kisahnya ini, Abu Dar itu mempunyai sebuah hadis ya, oleh Mutarrif ibnu Abdullah ingin dia bertemu dengan Abu Dar untuk mengetahui apa hadisnya. Ya, laqad laqitani, dan engkau telah menjumpai aku, kata Mutarrif. Qultu hadisan, ada sebuah hadis kata Mutarrif yang sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah menceritakan kepadamu wahai Badar. Aku ingin ya Abu Adar, ya Abadar, ya wahai Abu Jar, Abu Dar, aku ingin darimu engkau menceritakan sebuah hadis yang Rasulullah SAW telah menceritakan kepadamu. Qal, maka Abu Dar mengatakan, Innallaha azza wa jalla yuhibbu salasatan wa yubghidu salasatan. Kata Abu Dar, sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai 3 perkara dan benci kepada 3 perkara. Qal fama ikhaluni akdzibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak mudah untuk berdusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu faman haula'i salasa alladzina yuhibbuhumullahu azza wa jalla. Maka kata Abu Dar, aku tidak mudah untuk berdusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku mengatakan, kata Mutarrif, maka siapa mereka itu salasa wahai Abu Dar yang kau sebutkan tadi, Allah cinta kepada salasa dan benci kepada 3 orang. Siapa mereka yang 3 orang itu? Ya. Maka dikatakan, qal, kata Abu Dar, yang pertama, rajulun ghaza fi sabilillahi sabiran muhtasiban. Ada seorang laki-laki yang dia berperang di jalan Allah, sabiran dalam keadaan sabar, muhtasiban dia dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah. Faqatala hatta qutil, dia berperang sehingga dia dibunuh. Wa antum tajidunahu indakum fi kitabillahi azza wa jalla, dan kalian ini menemukan hal demikian dalam kitab Allah azza wa jalla. Tsumma tala, kemudian Abu Dar mengatakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mereka ini berperang di jalan Allah, sopan dalam keadaan bersaf-saf berbaris-baris. Ka'annahum, seperti mereka ini, seolah-olah mereka ini bunyan, bangunan marsus yang sangat kokoh. Jadi ini yang pertama dikatakan oleh Abu Dar, orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang orang yang berjuang di jalan Allah. Dia berperang karena Allah, bukan karena dia ingin dipuji, bukan dia karena ingin dikatakan pembareng dan seterusnya. Tidak. Dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang dicintainya. Qultu waman, dan siapa lagi? Rajulun kana lahu jaru su'in yu'dhihi fasabara ala adahu hatta yakfiyahu Allahu iyahu bihayatin aw mautin. Kata Abu Dar, yang kedua adalah seorang laki-laki yang memiliki tetangga yang buruk, yu'dhihi, yang tetangganya itu mengganggunya. Fasabara ala adah, lalu dia bersabar terhadap gangguannya, hatta yakfiyahullah, sehingga Allah cukupkan kepadanya, bihayatin, dengan hidup terus menerus, atau mautin, ataupun dia diwafatkan oleh Allah. Jadi intinya bahwa yang menjadi saksi bahasan kita dalam hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, yang menjadi saksi bahasan kita, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, bahwa seorang laki-laki yang dia sabar terhadap gangguan tetangganya yang buruk. Gangguan yang dia memiliki tetangga, tetapi qadarullah adalah tetangga yang buruk, yu'dihi, yang selalu tetangganya ini mengganggunya. Tapi apa yang terjadi? Fasabara ala adah, tapi dia bersabar terhadap gangguannya. Hatta yakfiyahullah, sehingga Allah cukupkan kepadanya. Bihayatin, dengan hidup terus menerus, tapi dia sabar, au mautin, atau dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa terbebas dari gangguan tetangganya. Inilah orang yang cintai oleh Allah. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang salah satu dicintai oleh Allah, maka jadilah Anda orang yang bersabar terhadap apa? Terhadap tetangga-tetangga Anda. Jangan menjadi orang yang keras. Ya, seperti disampaikan tadi ikhwan, bahwa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala 3 orang. Memang disebutkan hanya 2 dalam hadis ini kan? Ya, yaitu siapa tadi? Orang yang berperang di jalan Allah karena keikhlasan, ya.
bukan karena dia ingin dipuji orang, tapi dia memang li'a'la kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Ya. Yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah seorang laki-laki yang sabar dia terhadap gangguan tetangganya. Dia tidak balas. Tetangganya berbuat buruk pun dia diam, dia sabar, ya. Tidak dia melakukan hal-hal yang dapat merugikan atau membalas dia keburukan tetangganya. Tidak, ikhwan. Jadi itu merupakan apa? Itu merupakan cerminan tetangga yang akan mendapatkan rasa cinta, yang akan mendapatkan ridho dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisata asyarata, yang ke-15. Ini sudah mulai di akhir-akhir kita, ikhwati fillah, dari pembahasan kita al-muslimu ma'ajirani, seorang muslim bersama dengan tetangganya. La yuqabilu isa'ata jarihi bimithliha. Ya, ini yang ke-15 adalah seorang muslim tidak membalas keburukan tetangganya dengan semisalnya. Ya, keburukan dia balas dengan keburukan, tidak. Seorang muslim tidak melakukan hal demikian. Laqad kana min hadi hadzal din alladhi basatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahabati ala yuqabila al-jaru jarahu bisu. Dan sungguh ada dari petunjuk agama yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat, ala yuqabila, bahwa seorang tetangga tidak membalas tetangganya dengan keburukan. Meskipun tetangganya itu melakukan keburukan, iya, tapi dia tidak membalasnya. Ya. Bal yasbiru ala adah mastata'a ila dzalika sabilan. Bahkan dia bersabar terhadap gangguan tersebut, mastata'a ila dzalika sabila, selama dia mampu untuk melakukan hal demikian. Jadi bukan dibalasnya, tapi dia sabar, ikhwan. Asa an yar'awiya min nafsihi wa yakuffa anil adha. Dia berharap bahwa tetangganya akan menahan dari dirinya atau dia menahan dari gangguannya. Dia berharap bahwa ya udahlah, tetangga bosan sendiri gitu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi dia berharap bahwa tetangganya nanti dia akan bisa bosan sendiri, udah capek gitu ya, gangguin dia gitu kan. Dia berharapnya begitu karena dia tidak mau balas. Jadi tetangganya, apapun dilakukan oleh tetangganya, dia bersabar, tidak membalasnya, ya, tidak melakukan keburukan terhadap tetangganya balik, tapi dia bersabar, dia memilih opsi untuk bersabar begitu. Karena Allah SWT tentunya. Hina yara jarahu la yuqabil sayi'atahu bimithliha. Ketika dia melihat tetangganya tidak membalas keburukannya dengan semisalnya. Artinya di sini tadi kan dikatakan asa an yar'awiya min nafsihi wa yakuffa anil adha. Dia berharap ya tetangganya menahan ya dari dirinya dan dia menahan dari gangguannya. Ketika tetangganya melihat bahwa dia tidak membalas keburukannya dengan semisalnya. Artinya ketika tetangganya mengalah, ya, tetangga sendiri kan akan capek sendiri kan. Dia udahlah, ngapain, orang juga dia nggak balas kok. Gitu. Tapi kalau dibalas ini kan bisa jadi terus ini. Ini akan bisa berlama-lama di situ kan. Bisa ini akan ada beberapa episode, akan ada beberapa akan ada beberapa waktu ini akan bertahan terus karena saling membalas kan. Ini balas, ini balas, ini balas, sampai kapan nggak berhenti. Tapi kalau udah berhenti gitu, nggak balas, ya dia kan capek sendiri kan. Karena responnya nggak ada gitu kan. Jadi kan ada aksi ya, ada interaksi gitu kan. Kalau memang nggak ada yang dilakukan oleh tetangga, bahkan dia sabar ngalah begitu kan, mengalah begitu, tentu tetangga lain tidak akan mengganggu, tidak akan meneruskan. Gitu ya. Bal yatajammalu bis-sabri wal hulmi wal inah, bahkan dia menghiasi dirinya dengan penuh kesabaran, memaafkan dan penuh dengan toleran. Jadi dia udahlah, biarkan aja. Tetangga walaupun mungkin tetangga dalam tanda petik dia buruk ya, dia tak baik, tapi dia dihadapi dengan apa? Dengan kesabaran, dihadapi dengan penuh dengan kemaafan, dihadapi dengan dengan toleran. Dia tidak mudah marah. Wa hada ya min asmal akhlak ya. Dan ini termasuk asmal akhlak, setinggi-tingginya akhlak, wa ambaliha, dan secantiknya. Ini merupakan akhlak yang sangat tinggi, ikhwan, akhlak yang sangat baik. Ya, di mana tetangganya itu diam, ya, tidak mau melakukan keburukan, membalas keburukan yang dilakukan oleh tetangganya. Yang kalau kita lihat hari ini, ya, nggak usahkan diganggu, ya, mungkin dikata-katai aja, mungkin diceritakan sedikit aja, masya Allah, tetangga harus udah emosional, tetangga sudah marah, tetangga sudah melapor dan seterusnya dan seterusnya. Ini tidak benar, ya. Dalam Islam sebaiknya kita menahan diri, ya, tidak membalas keburukan yang dilakukan oleh tetangga kita. Wa abra'il asalibi tanafsiyah tarbawiyah, dan itu merupakan sebaik-baik ya gaya komunikasi yang personal yang sangat penuh dengan nilai-nilai pendidikan.
fi iqtila'i judhuri su'i, dalam mencabut ya, dalam rangka untuk mencabut dan menghilangkan akar-akar keburukan min ba'din nufus, dari sebagian jiwa. Jadi dikatakan di sini ini merupakan satu metode. Metode ya. Ketika tetangga kita berbuat buruk, ketika tetangga kita berbuat kejahatan kepada kita, jangan dibalas. Karena dengan tidak membalas itu ternyata apa ikhwan? Ternyata itu mampu untuk menjaga kita ya, agar tidak terus-menerus terjadi hal demikian, agar tetangga kita juga menjadi tetangga yang baik, menjadi tetangga yang solehah ya, menjadi tetangga yang solehah, tidak akan meneruskan gangguannya kepada kita. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita harus mencukupkan ya sampai di sini. Insyaallah taala kita akan ketemu pada episode dan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha.